Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma sholli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita dengan kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita pada tingkat iman yang ketiga, as-salisu. Sedikit lebih kurangnya pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan dua tingkatan dari keyakinan seseorang kepada perkara-perkara gaib, termasuk perkara ketuhanan, siapa Tuhan yang kita sembah. Mulai dari yang paling rendah disebut dengan syak, ragu-ragu. Di dalam Islam, mereka yang masuk kepada maqam ragu-ragu ini termasuk orang kufur, orang kafir, orang musyrik yang tidak percaya atau ragu-ragu dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian maqam yang kedua, zon, orang yang berprasangka kuat walaupun tidak yakin akan adanya perkara-perkara gaib. Baru Bapak Ibu, terakhir pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk pada pembahasan maqam yang ketiga, as-salisu antamila an-nafsu ila tasdiqi bi syai'in bihaitsu yaghlibu 'alaiha wa la yukhattiru bil bali ghairuhu. Jiwa kita itu dibimbing atau diarahkan untuk mempercayai sesuatu di
di mana akhirnya kepercayaan itu menguasai diri kita sehingga tidak terlintas wala yukhattiru bil bali ghairuhu, tidak terlintas di dalam kepala kita, di dalam perasaan kita selain daripada apa yang telah kita percayai tersebut. Walau khattara bil bali lanabatin nafsu an kubulihi, seandainya pun muncul lintasan-lintasan pikiran atau bisikan-bisikan di dalam perasaan kita di luar daripada apa yang kita yakini, lanabatin nafsu an kubulihi, orang pada makom yang ketiga ini Bapak Ibu akan segera menolak dengan yang bertentangan dengan apa yang ia percayai. Nah, itu makom yang ketiga. Jadi dia tidak bisa menerima dua hal yang berbeda yang mungkin sumbernya masih dari Tuhan yang sama. Orang yang berakidah dengan makom yang ketiga ini, kata Imam Al-Ghazali, walakin laisa dzalika an ma'rifati muhaqqaqatin, dia punya kepercayaan seperti itu tidak melalui jalur ma'rifah yang sesungguhnya. Nah, jadi jalur ma'rifah yang sesungguhnya yang dikehendaki oleh Allah kepada kita untuk menjadi metode keyakinan kita kepada Allah melalui basirah, melalui ilmu pengetahuan, bukan hanya sekedar dengar, bukan hanya sekedar baca, bukan hanya sekedar didoktrin oleh guru kita, bukan itu Bapak Ibu ma'rifah sesungguhnya. Orang yang seperti level ini, kata Imam Al-Ghazali, walaupun jiwanya, pikirannya dibimbing untuk mempercayai apa yang ia yakini, bahkan dirinya kemudian dikuasai oleh keyakinan itu sehingga tidak terlintas di dalam pikirannya di luar dari apa yang dia yakini, dan seandainya pun muncul di luar apa yang ia yakini, segera jiwanya akan meronta untuk menolak keyakinan-keyakinan selain dari apa yang sesungguhnya ia yakini. Kata Imam Al-Ghazali, kayaknya kan baik ini Bapak Ibu ya, tapi di situ masih menyimpan banyak pintu kelemahan bagi orang yang iktikadnya seperti ini, masih banyak menyimpan kelemahan di dalam iktikadiyahnya. Maka oleh Imam Al-Ghazali kemudian disebut walakin laisa dzalika an ma'rifati muhaqqaqatin, mereka mengetahui atau meyakini keyakinan mereka itu tidak melalui jalur ma'rifah yang sesungguhnya, seperti firman Allah di dalam Al-Quran, qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan Muhammad, saya menyuruh semua umat manusia untuk taat dan dekat kepada Allah ana basirah, bukan hanya sekedar dengar, bukan hanya sekedar membaca atau mengetahui, tapi ana basirah, dengan ilmu yang menggugah rasa kesadaran kita untuk mau mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang sesungguhnya. Maka ciri-ciri orang pada maqam yang ketiga ini Bapak Ibu, Imam Al-Ghazali jelaskan kepada kita, idlau ahassa sahibu hadzal maqami ta'ammula wal isgha'a ila tashkiki wa tajwiz latasa'at nafsuhu li tajwiz. Kalau kita ganggu keyakinan orang di level yang ketiga ini, ahsana idlau ahsana sahibu hadzal maqam ta'ammulu wal isqa, kita ajak dia merenung, kita ajak dia untuk melakukan kontemplatif yang lebih dalam, ila tashkik, kepada peristiwa yang membuat dia ragu-ragu. Tuhan itu ada apa enggak? Kita ajak dia pikir seperti itu. Tuhan itu wajib ada atau boleh ada? Nah,
Orang seperti itu terganggu betul Pak jiwanya. Orang yang makan telinga ini, apa kamu bilang seperti itu? Takbir, Allah Akbar, saya bunuh kamu. Itu orang di level yang ketiga ini. Pantas dia dengar hal yang aneh itu ya, fanatik iman dia itu fanatik ya, marah dia kalau kita ganggu, kita usili keyakinan dia itu, dia marah. Padahal seperti yang sudah kita katakan pada pertemuan yang lalu Bapak Ibu, banyak sekali kejadian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semua, tetapi saling bertentangan antara satu dan yang lain, tapi di pandangan Allah dua-duanya baik. Ya, kita contohkan misalnya pada pertemuan yang lalu Bapak Ibu, ya, doanya seorang dokter yang minta agar dimudahkan rezeki bagi dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan baik. Tetapi kalau kita selami lebih dalam, doanya dokter agar rezekinya mudah itu ternyata meminta agar banyak orang sakit. Nah, itu kan menjadi tidak baik. Orang seperti ini akan kebingungan, orang dalam level yang ketiga ini. Orang yang jual es pasti mintanya sama Allah agar tiap hari panas, jangan turun-turun hujan. Karena sekali turun hujan boleh jadi penjualan es kristalnya itu turun sampai 30 bahkan sampai 40%. Tapi bagi orang yang bersawah Bapak Ibu, petani yang bercocok tanam di sawah, hujan itu nyawa bagi mereka, apalagi kalau sawahnya itu tak ada hujan. Nah, jadi doanya penjual es agar musim kemarau selalu baik bagi dia, tapi tidak baik bagi seorang petani. Tapi sebaliknya, doa istisqa minta hujan dari petani itu tidak baik bagi penjual es. Tapi sama-sama keduanya saat musim kemarau terjadi, begitu juga saat turunnya hujan, itu sama-sama keputusannya ada sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah di dalam Al-Quran, ma asabaka min hasanatin faminallah, apapun yang menimpa kita yang baik-baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, sesuatu yang datang buruk menimpa kita itu sesungguhnya datang dari diri kita sendiri. Ketika penjual es Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, doanya agar musim kemarau selalu, tiba-tiba terjadi hujan 2 bulan berturut-turut misalnya hujan. Kalau dia tidak mampu memahami bahwasanya hujan itu baik bagi orang lain, dan dia tidak egois hanya kepingin baiknya untuk diri dia sendiri, maka dia akan mengerti hujan itu menjadi rahmat. Ma asabaka min hasanatin faminallah, perkara yang baik itu selalu datangnya dari Allah. Hujan itu tetap baik walaupun omset dia menurun, tapi kemanfaatan hujan itu akan dirasakan baiknya oleh orang banyak. Dirut PDAM tidak usah mikir-mikir pusing mencari sumber air baru karena hujannya cukup. Para petani yang bersawah bersyukur karena turun hujan sawahnya basah. Orang yang berkebun sawit bersyukur dengan turunnya hujan tidak usah disirami tanaman sawitnya. Maka Bapak Ibu, orang penjual es yang mau naik level ke makam keempat nanti, dia tidak akan pernah tersakiti meskipun turun hujan yang bisa menurunkan omset penjualan es dia. Tapi kalau tetap bertahan kepada level yang ketiga, pasti dia akan ngomong, ya Allah kenapa tega dengan saya? Nggak tahu ya Allah, omset saya sudah 2 bulan ini turun 30-40%. Nah itu akidahnya orang awam Bapak Ibu. Saya pernah satu kali pergi ke kampus naik motor hari itu. Ya, waktu pulang kebetulan hujan, singgah di salah satu kedai kopi di daerah Lambreng itu karena hujan. Ya, pesan kopi, kebetulan duduk yang semeja dengan saya itu apa ya istilahnya tuh, orang vendor PLN, ya,
abang ini kerjanya di vendor PLN. Nah, jadi instalator PLN, dia kerja naik motor. Nah, hari itu dia target ada 3 atau 4 rumah yang harus dia instalasi listriknya. Tapi terkendala dengan hujan, dia tidak bisa jalan, hujannya deras, naiknya motor. Dia, saya yakin orang beriman kepada Allah. Saya yakin dia orang yang beriman kepada Allah. Muslim baik, orang Aceh Pak. Muslim baik, percaya Allah itu esa, percaya Muhammad itu Rasulullah, percaya Al-Quran itu kitab sucinya Allah. Tapi karena level imannya itu di makam yang ketiga, dia berucap, memang Allah kadang-kadang gak adil sama kita orang susah ini. Saya ini kerja ada deadline, ada 3 rumah lagi yang harus saya pasang instalasi listriknya, tapi hujan terus-terus. Ya, kan gak mungkin saya ceramah juga di kedai kopi. Ya udahlah, diam aja. Aduh, ini abang ini banyak-banyak istighfar, itu dalam hati saya Bapak. Tapi dia beriman, orang beriman. Tapi tadi kata Imam Al-Ghazali, idlau ahsana sahibu hadzal maqam at-ta'ammula wal isgha'a ila tasykiki wa tajwiz. Kalau kita mengajar sahibu hadzal maqam, orang yang imannya pada level yang ketiga ini, at-ta'ammula wal isgha', untuk lebih mendalami dan memikirkan secara lebih kontemplatif semua perkara yang kelihatannya kontradiktif, tidak baik bagi kita. Kalau kita mau tidak egois, ketidakbaikan bagi kita itu mungkin menjadi suatu yang berkah bagi orang lain, ya kan? Nah, dia nggak paham di situ. Nah, maka kata Imam Al-Ghazali, orang di level ketiga ini, kalau kita mainkan narasi yang membuat dia ragu-ragu dengan 2 perkara yang saling kontradiktif, lantas saat nafsu ditajwis, akan membuat jiwa dia, akan membuat pikiran dia merana, meronta-ronta, akan mengucapkan tadi, ini Tuhan memang gak adil Allah ini. Ya, kita gak punya mobil, gak bisa kerja seperti orang yang punya mobil, akan muncul ungkapan-ungkapan seperti itu, ya. Maka oleh Imam Al-Ghazali, akidahnya, imannya orang level ketiga ini disebut wa hadza yusamma i'tiqadan muqariban lil yaqin. Ini belum yakin, tapi i'tiqadan muqariban lil yaqin. I'tiqad atau keyakinan yang dekat dengan kepercayaan, atau kepercayaan yang dekat dengan keyakinan, belum sampai pada level yakin. Jadi kita Bapak Ibu harus bisa memilah, kadang-kadang harus bisa memahami 2 hal yang kontradiktif. Itu belum tentu tidak baik dua-duanya, ya. Orang tua apa sudah pasti dewasa? Belum. Tua pasti dewasa pilihan Bapak Ibu, ya. Di dalam kehidupan kan kita bisa lihat banyak orang tua tapi kekanak-kanakan masih banyak Bapak Ibu kita dapati. Saya pernah dilapor itu sama jamaah. Ada orang di satu kampung Bapak Ibu, waktu buat pagar, entah salah ukur tukangnya itu, akhirnya termakan tanah tetangga sekitar 8, enggak banyak, geser sekitar 20 cm saja. Kan itu 20 cm segini ya, 20 cm. Tergeser, nggak sengaja tukangnya salah ukur, salah tarik. Tapi waktu diukur panjangnya lebih kurang termakan tanah tetangga sekitar 10-12 meter. Ya, karena lumayan panjang itu pagarnya kan, meter panjang, bukan meter persegi tapi meter panjang. Sudah bangun, pagarnya sudah bangun, temboknya sudah berdiri, hampir 2 meter, 1 meter 80 sudah bangun. Teman saya itu merasa bersalah, saya minta maaf sudah makan tanah tetangga ini, bangun ini salah tukang. Udahlah saya ganti rugi aja Pak, coba dihitung balik. Oh enggak boleh, bongkar itu Pak. Itu orang tua tapi kekanak-kanakan. Tua itu wajib, tapi dewasa belum tentu. Dewasa itu pilihan Bapak. Ya, kita bisa memilih
menjadi orang yang kekanak-kanakan sampai tua, atau mau menjadi orang dewasa meskipun masih muda. Itu pilihan. Dan yang mendewasakan kita itu ilmu, pengalaman hidup. Nah, itu semua yang membuat kita dewasa. Jadi dua hal yang berbeda, itu bukan satu Bapak Ibu. Belum tentu usia 70 tahun dia dewasa, belum tentu. Nah, jadi kita kalau sudah ngaji tasawuf seperti ini harus mampu membedakan yang kelihatan yang sama tapi dua hal yang berbeda. Ya, yang namanya tua itu wajib, pasti semua kita akan menua, tapi belum tentu semua kita akan dewasa saat kita menua nanti. Itu pilihan. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, Imam Al-Ghazali menyebut iman atau kepercayaan pada level yang ketiga ini dengan i'tiqadan muqariban lil yakin, kepercayaan yang dekat dengan keyakinan, belum sampai yakin. Nah, karena yakin itu sama-sama benar bagi dia. Nah, dia jual es saat hujan turun, bagi dia itu rahmat, karena dia tahu hujan itu turun, Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memfungsikan sifat adilnya yang tidak tebang pilih rezeki Allah itu kepada siapapun. Saat hujan turun berarti Allah sedang ingin membagi rezeki lebih kepada petani, kepada tukang kebun, kepada orang PDAM, ya kan? Tapi nanti ada waktunya, yang namanya hujan itu kan pasti reda. Saat hujan reda, Allah juga ingin kembali memfungsikan sifat adilnya untuk kembali memberikan omset yang lebih tinggi kepada penjual es. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di dalam ayat tadi, ma asobaka min hasanatin, kalau kita ketahui hakikat kebaikan itu, apapun yang baik-baik pasti asalnya dari Allah. Wa ma asobaka min sayyi'atin, tapi yang menimpa diri kita yang buruk itu hakikatnya dari kita sendiri. Ya, repot penderitaan itu Pak, jangan pernah kita kasih sama orang. Bapak Ibu menderita gara-gara turun hujan, bodoh sekali. Bapak Ibu sakit hati gara-gara dengar omongan orang lain, nah itu Bapak serahkan repot kebahagiaan kita sama orang. Padahal repot kebahagiaan itu seharusnya kita yang ngatur sendiri Bapak Ibu. Kenapa ada tadi Bapak instalator PLN itu merasa kecewa dengan turunnya hujan? Karena Bapak Ibu kebahagiaan dia ditentukan dengan turun atau tidaknya hujan. Ya. Ada orang juga kebahagiaannya ditentukan dengan omongan orang lain. Itu sama saja menyerahkan remote kebahagiaan kita kepada hujan. Kebahagiaan kita di mulut orang, kalau dapat pujian kita senang, kalau dicaci maki kita sedih. Jangan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu remote kebahagiaannya sudah di tangan kita sendiri, maka ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi benar-benar terpatri, terfungsikan di dalam diri kita. Ma asobaka min hasanatin minallah, semua yang baik-baik itu pasti dari Allah. Hujan turun itu baik bagi siapa? Bagi petani. Musim kemarau juga baik, kita nggak ngeluh. Bagi siapa? Rezekinya menjual es. Kita sedang sakit, kayaknya kan musibah itu, tapi itu baik. Kenapa? Bagi dokter. Tapi kalau bisa jangan dokter di Aceh, dokter di Malaysia itu. Itu rezekinya dokter di Penang. Ya, kalau di Aceh ngeri juga dokter kita itu. Ya kan? Waktu kita sehat, nah itu rezekinya kita. Ya, kita bisa makan beli yang enak-enak, usah pantang. Ya, kata Nabi itu kan, as-sihhatu tajun ala ru'usi kulli usaha la ya'lamuha illa marda. Kesehatan itu hakikatnya mahkota di atas kepalanya orang-orang yang sehat. Tapi mahkota itu tidak disadari kecuali kalau orang sehat itu nanti sakit, baru sadar dia mahkotanya sudah dicopot sama Allah. Tapi kalau itu nggak ada, pemahaman itu nggak ada sama kita, wa ma asobaka min sayyi'atin fa min nafsik, berlaku potongan ayat kedua. Semua yang membuat kamu derita
itu sejatinya kamu sendiri yang mengundang. Kenapa kita sakit hati gara-gara omongan orang? Itu kan kita membuka pintu penderitaan agar omongan orang itu bisa melukai kita, kata Allah. Atau kenapa kita kesal kalau hujan turun? Berarti kebahagiaan kita diatur dan tergantung dengan hujan. Atau kenapa kita sedih saat terjadi kemarau? Berarti kebahagiaan kita diatur oleh musim itu. Nah, maka Bapak Ibu, para walinya Allah, para nabi Allah itu tenang sekali dalam keadaan apapun, karena dia yakin itu pasti ada baiknya. Mungkin kita tidak tahu kebaikan itu buat diri kita, tapi pasti ada kebaikan buat orang lain. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, wa huwa i'tiqadul awam fi syar'iyyati kulliha. Nah, level yang ketiga ini akidahnya orang awam, i'tiqadnya orang awam seperti itu. Apa boleh buat? Ya, kalau mau diukur pasti 90% orang awam, 10% dari masyarakat kita yang bukan awam. Banyak seperti itu. Fi syar'iyyati kulliha, terutama pada saat mereka memahami syariat. Ya, syariat itu kan harus balas. Ya, jadi keburukan itu wajib dibalas pakai ayat fa'in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih. Kalau ada orang buat jahat sama kalian, balas dengan perbuatan jahat yang sama. Orang lain molok kita balas dengan molok. Nanti anaknya balas lagi molok kita, anak kita pesan molok lagi dia. Kapan berakhirnya itu? Tapi bagi orang yang belajar tasawuf, apakah semua masalah hidup harus dibalas? Kadang-kadang masalah hidup kita itu cukup didiami saja. Nanti lama-kelamaan hilang dengan sendirinya. Coba Bapak Ibu nggak percaya, lihat orang olok-olok kita itu kita balas, itu bukan makin meredah, Pak, makin menjadi-jadi olokannya. Ya. Saya kan pernah difitnah itu sama media massa, Pak. Makin kita balas, makin senang media massa itu. Tapi kita diam, hilang sendiri. Ketemu lagi dengan saya di maulid yang fitnah saya itu, Pak, minta maaf. Makin maaf Ustaz, udah fitnah di maulid, Pak, duduk di samping saya. Yang undang tanya, bro, naturinya sampai bro, anak yang kaya yang bro fitnah bro. Oh, malu kali dia, minta maaf ya. Kita diamnya sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka orang yang di level keempat nanti, bukan di level yang ketiga lagi, itu persis seperti Ali bin Abi Thalib. Imam Ali bin Abi Thalib saat dihina, dimaki sama orang, dia tidak mau balas, bahkan memuji Allah. Alhamdulillah dia sebut, Alhamdulillahilladzi asyghalahum anni wa la yushghiluni anhum. Segala puji bagi Allah yang telah menyibukkan diri mereka dengan menghina diriku dan tidak menyibukkan diriku dengan menghina diri mereka. Itu orang tasawuf seperti itu, Pak. Tidak mau dia balas karena belum tentu akan menyelesaikan masalah. Justru masalah itu selesai kadang-kadang dengan hanya didiamkan. Ya. Tetapi akidahnya orang awam, apapun wajib balas. Ya. Apapun wajib balas. Dia maki saya maki dia. Dia tampar saya tampar dia. Pakai ayat wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih. Padahal ayat itu ada ujungnya yang tak habis dibaca oleh orang awam yang hanya berpegang kepada syariat tapi tidak mau berpegang kepada tarekat apalagi hakikat. Apa di ujung ayat itu? Wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Kalau kalian mau sabar dalam menghadapi masalah, itu lebih baik, kata Allah Subhanahu wa taala, fa huwa khairun lisabirin. Nah, maka kata orang Aceh, urut sabar gua lampuh. Bukan di sini, Pak. Kalau di sini mungkin tanahnya diambil terus sama TNI, sama polisi. Ya, tapi lampunya luas insya Allah di akhirat nanti. Nah, itu pasti itu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah,
id rasakha fi nufusihim bi mujarradis sima. Kenapa mereka terjebak pada level yang ketiga ini saja, tidak bisa keluar dari level ketiga ini? Kata Imam Al-Ghazali, id rasakha fi nufusihim bi mujarradis sima. Keyakinan mereka kepada Allah yang sudah terpatri dalam diri dan jiwa mereka itu bimujarradis sima, hanya semata mendengar, hanya kedengaran, tapi tidak pernah mau ata'amul, mendalami, al-isra, dan melakukan kontemplatif, tidak mau. Padahal tradisinya salafus saleh dulu, Bapak Ibu, malam-malam tahajud itu bukan hanya sholat, tapi mereka muhasabah diri, menjalankan perintah Rasulullah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah. Jadi Bapak Ibu bangun malam tahajud, ya sebelum bangun rakaat berikutnya duduk dulu di situ sambil zikir, itu baik sekali itu. Hari ini apa yang kurang, apa yang belum, kenapa tadi marah-marah sama anak, marah-marah sama istri, itu lakukan introspeksi setiap hari seperti itu, baik sekali. Qabla an tuhasabu, sebelum telah kita benar-benar dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ilmu kita hanya sekedar dengar, tidak pernah kita ta'amul, mau mendalami al-isra atau mau melakukan kontemplatif, ya terjebak iman kita itu mentok di sini, Bapak Ibu, tak mentok di level yang ketiga ini. Hatta inna kulla firqatin tasiku bisyihatin madhabiha wa isobati imamiha, sehingga orang akhirnya, Bapak Ibu, orang yang hanya sekedar mendengar atau sekedar tahu dari membaca, tidak mau mendalami, tidak mau kontemplatif, inna kulla firqatin, setiap kelompok, ya, dari orang yang berada di dalam level keyakinan yang ketiga ini, tasiku bisihati madhabiha, dia hanya meyakini keabsahan mazhab yang dia yakini saja, wa isobati imamiha wa matbu'iha, dan dia hanya meyakini gurunya, imamnya lah yang benar, di luar daripada imamnya itu salah semua, wa matbu'iha, dan dia hanya bisa menjunjung gurunya saja, di luar itu tidak benar menurut dia. Nah, itu menyebabkan fanatisme buta, Bapak Ibu. Akhirnya itu sebabnya kenapa terjadi taklid buta, fanatisme buta, kerusuhan dan kekerasan mengatasnamakan agama. Sebabnya tadi itu terjebak di level yang ketiga ini semua. Kalau kita ganggu, kita usili, kita usik pemahaman benar yang selama ini dia yakini, dia akan meronta itu, dia akan melawan. Padahal banyak sekali di luar itu, Bapak Ibu, yang benar, ya, bukan hanya apa yang menjadi kebenaran di kelompok kita. Maka Allah berkata, ya, di dalam Al-Quran itu, manusia cenderung berbangga dengan kelompoknya sendiri, sehingga sulit bisa melihat kelebihan dalam kelompoknya yang lain. Kata Allah dalam Al-Quran, kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap manusia biasanya akan bangga dengan kelompok dia sendiri, sulit bisa menerima kebenaran dari kelompoknya yang lain. Nauzubillah min dzalik, kita harus keluar dari jebakan makam yang ketiga itu, Bapak Ibu. Kalau enggak, jadilah kita orang yang fanatisme buta dalam menjalankan ibadah dan perintah agama. Dan itu kan kejadian di tengah masyarakat kita, Bapak Ibu. Oh, ada yang bilang sholat enggak boleh gerak 3 kali berturut-turut, kalau enggak batal. Kalau ada seperti itu, ulang sholatnya. Padahal kalau kita baca di dalam hadis itu ada benarnya, tetapi di lain waktu Nabi Muhammad melakukan sebalik apa yang mereka yakini. Nabi Muhammad pernah, Bapak Ibu, diketok pintu sama Sayyidah Aisyah, beliau gerak, buka pintu, lanjut sholat. Nah, sehingga di dalam mazhab fikih yang lain mengatakan gerak 3 kali itu tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat itu hanya
bicara di dalam sholat. Nah, jadi kan terganggu lagi pikiran kita. Oh, ada lagi yang berkeyakinan darah itu najis. Betul, tidak ada yang bantah. Kata Allah dalam Al-Quran, audaman masfuhan. Tapi kita juga harus mau menerima fakta sejarah. Ulama-ulama terdahulu itu Bapak Ibu, ada yang bahkan sholatnya sampai akhir dalam keadaan berlumuran darah. Imam Ali bin Abi Thalib dibacok itu lagi sholat, imam sholat subuh. Tapi dalam keadaan berlumuran darah itu dia tuntaskan sholat subuh itu sampai salam. Seharusnya kalau pakai kaidah fikih audaman masfuhan, sholatnya batal hari itu. Terganggu kan kalau kita orang awam, terganggu pikiran kita. Ada lagi di dalam syariat, perempuan muslimah dilarang menikahi laki-laki kafir. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Janganlah kalian wanita muslimah menikahi laki-laki musyrik sampai laki-laki musyrik itu beriman. Wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabatkum. Laki-laki muslim itu lebih baik jadi suami kalian meskipun pria musyrik itu membuat kalian jatuh cinta kepada mereka. Larangan itu Pak dalam Al-Quran. Tapi dalam sejarah kita tidak bisa menafik Bapak Ibu. Raja Brawijaya V itu nikah dengan wanita muslimah atas persetujuan para wali di zaman itu. Ratu Retno nikah dengan Raja Brawijaya V yang agamanya Hindu, disetujui oleh para ulama. Nah, kita nggak punya ilmunya itu. La ilma lana. Mereka melihat dengan ilmu yang lain. Benar Pak, mereka melangkahi atau melampaui syariat untuk tujuan dan maslahat yang lebih besar. Dari pernikahan itu lahir seorang Fatahillah yang kelak mendirikan kerajaan dan kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa yang disebut dengan Kesultanan Demak. Berakhirlah Hindu di Pulau Jawa sehingga sekarang jadi minoritas, Islam menjadi mayoritas. Kita nggak bisa nafikan itu Pak. Tapi kan kalau orang yang fanatik, kita nggak boleh maki-maki ya. Jadi di dalam ilmu tasawuf, orang yang senang maki-maki orang yang berbeda itu tandanya ilmunya belum tuntas. Biasanya seperti itu, mudah menyalah-nyalahkan orang lain. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sehingga ciri berikutnya ya kata Imam Al-Ghazali, idrasakha fi nufusihim bimujarradi sima. Orang pada level makom yang ketiga ini bisa seperti itu fanatik karena mereka hanya dengar-dengar aja, nggak mendalami, nggak melakukan kontemplasi. Hatta inna kulla firqatin. Ciri yang kedua, inna kulla firqatin tasibbu bisyihati madhabiha. Masing-masing kelompok itu cuma meyakini kebenaran mazhabnya sendiri, wa isobati imamiha wa matmu'iha, dan mereka hanya menjunjung imam dan orang yang mereka ikuti. Walau dzukira li ahadihim in kanu khata imamihi, kalau ada kemudian di kemudian hari ada orang yang menyebut ada kemungkinan gurumu itu salah, nafara an qubulih, sulit dan sukar bagi dia untuk dapat menerima kenyataan itu. Nah ini yang membuat manusia fanatik Bapak Ibu ya. Di dalam agama perlu fanatik, tetapi yang lebih perlu daripada fanatik itu sebenarnya pencerahan dan penyadaran. Ilmu itu Pak nggak ada gunanya kalau tidak bisa menggugah kesadaran kita. Saat manusia jadi sadar karena tergugah dari ilmu, seluruh energi yang ada dalam diri kita itu Bapak Ibu akan mengikuti dan tunduk kepada kesadaran itu. Dan akhirnya itulah yang akan menciptakan realitas siapa kita sesungguhnya. Saya kasih contoh, ada orang misalnya diejek-ejek, direndahkan di kelas, si bodoh. Tiap kali disuruh sama gurunya ke papan tulis mengerjakan PR matematika tidak bisa, diejek. Di kelas bodoh, kamu bodoh, kamu bodoh, kamu. Di SD dia disebut bodoh,
di SMP dia disebut bodoh, di SMA dia disebut bodoh. Akhirnya Bapak Ibu nyadar dia. Suatu hari ada peristiwa keluarganya dihina-hina karena bodoh. Muncul kesadaran, saya kalau mau menjadi orang terhormat yang gak dihina-hina lagi, harus jadi orang pintar. Mulai sadar. Semenjak itu Bapak Ibu, seluruh energi dia itu akan mengikuti kesadaran itu. Gak usah disuruh-suruh belajar, tekun dia belajar. Karena gak mau lagi dihina bodoh. Pada akhirnya saat energi dia mengikuti kesadaran itu akan membentuk realitas dia, dunia dia kemudian. Siapa dia? Oh, dialah Profesor Fulan-Fulan yang dulu waktu kecil diejek sebagai orang bodoh. Nah, itu realitas kita, dunia kita. Nah, dunia kita itu Pak, yang kita buat itulah yang disebut pada pertemuan yang lalu pengajian kita disebut dengan wa ma hadhil hayatud dunya illa lahul dunya. Dunia kita, realitas kita yang boleh jadi berbeda dengan realitas mereka. Realitas dunia saya, kesadaran saya yang diikuti kemudian oleh energi itu juga beda dengan dunia Pak Suryadi misalnya. Mungkin realitas beliau jadi pengusaha, ya karena dulu misalnya miskin sekali, diejek, orang miskin direndahkan, tiba-tiba muncul kesadaran mau menjadi orang sukses, jadi orang kaya. Energi Pak Suryadi itu mengikuti kesadaran beliau sehingga terbentuklah di kemudian hari Suryadi itu seorang toki, walaupun sudah nggak lagi toki. Kalau sekarang udah bisa terima sedekah kan? Nah itu jadi dunianya beliau. Bapak Ibu. Nah itulah kehidupan. Nah, jadi kesadaran itu yang paling penting. Ilmu itu bukan hanya sekedar didoktrin. Doktrin itu Pak, lama-kelamaan hancur sendiri. Lama-kelamaan kalau hanya sebatas doktrin, coba lihat orang yang kena doktrin. Suatu hari akan hilang saat doktrinnya itu tidak lagi melekat sama dia. Tapi orang yang muncul kesadaran di dalam dirinya, energinya itu nggak akan pernah habis. Selalu akan mengikuti kesadaran dia, yang pada akhirnya itulah yang akan menciptakan siapa kita. Who we are, siapa kita sebenarnya, karena kesadaran yang diikuti oleh energi dan kemudian muncul realitas dalam kehidupan kita. Itulah kita yang sesungguhnya di dalam kehidupan. Nah, itu level keempat, ya, bukan level yang ketiga. Kalau level ketiga ini diomongin seperti itu udah terima dia. Apa itu? Ke-nya. Nah, itu orang yang di level ketiga. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang Bapak Ibu kita akan melihat, menyaksikan keterangan dari Imam Al-Ghazali mengenai level keyakinan yang keempat yang menggugah kesadaran, bukan hanya sekedar terima dengan ikut membosankan, nggak semangat hidup, itu enggak, bukan itu akidah yang diinginkan sebenarnya sama Allah. Kenapa coba Bapak Ibu lihat Nabi Muhammad nggak pernah capek-capek ngurus istri 9, ngurus umat yang masalahnya ribuan umat itu, nggak capek-capek. Karena Nabi kita itu sadar betul Tuhan yang dia sembah itu benar-benar wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadar betul itu. Ya, orang yang sudah punya kesadaran itu energinya nggak akan habis-habis. Ya, karena dia benar-benar tahu siapa Tuhan yang dia sembah. Semoga kalau kita nggak sampai level itu, minimal ya di bawah itu dikit lah. Ya, minimal kita di bawah itu dikit. Semoga ada manfaatnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Saya mohon maaf jika ada yang